Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kembali kita bertemu dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk memohon bimbingannya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Satu hari Tuhan berikan, dan kami boleh melihat hari ini sebagai waktu dan kesempatan untuk kami boleh melakukan setiap pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, kami menyadari kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Engkau. Kami perlu kebenaran-Mu untuk menuntun, untuk menerangi langkah dan jalan kami. Tuhan, tolong siapkan kami dengan segala kerendahan hati dan ketaatan untuk menerima firman-Mu. Tuhan juga pakailah dan layakkanlah hamba-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini dengan tema Allah bekerja dengan caranya. Diambil dari Kejadian pasal 8 ayat 1-22. Namun saya akan fokus membacakan di Kejadian pasal 8 ayat 1, kemudian menyambung di ayat 15-22. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ayat 15. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang timbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua punya pengalaman yang sama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Setiap warga masyarakat dihimbau, dianjurkan untuk menaati protokol kesehatan. Lebih baik tetap tinggal di rumah dan membatasi kegiatan di luar rumah jika tidak ada keperluan penting. Selama ini kita lebih banyak melakukan kegiatan di rumah. Anak-anak sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Orang dewasa juga tidak sedikit yang bekerja dari rumah. Alkitab juga mencatat kisah seorang tokoh yang berada di dalam kapal selama berbulan-bulan. Semua kegiatan dia lakukan di dalam bahtera, bukan untuk menghindari virus seperti kita saat ini, melainkan atas perintah Tuhan supaya selamat dari banjir besar. Banjir ini kita tahu bukan sembarang banjir, melainkan banjir terbesar yang menenggelamkan seluruh muka bumi. Seseorang yang dipandang Tuhan sebagai orang benar di antara semua manusia yang berlaku jahat di hadapan Tuhan. Dialah Nuh, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh tetap hidup benar serta taat mendengar perintah Tuhan, walaupun orang lain hidup dalam dosa, berbuat jahat di mata Tuhan. Jauh-jauh hari, Tuhan sudah memerintah Nuh untuk membuat bahtera
Setelah Batra selesai dibuat, Tuhan menurunkan hujan yang lebat selama 40 hari 40 malam, lalu terjadilah banjir besar atau air bah itu di muka bumi. Seluruh makhluk hidup di atas bumi mati binasa, menerima hukuman Tuhan karena dosa, kejahatan yang manusia perbuat. Tidak ada yang selamat kecuali Nuh dan keluarganya serta binatang yang berada dalam bahtera itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran penting dari peristiwa air bah ini adalah yang pertama, Tuhan bertindak menyelamatkan karena kasih karunia-Nya kepada Nuh. Ia mencurahkan kasih karunia-Nya dan memelihara hidup orang yang percaya kepadanya. Tuhan meluputkan Nuh dan keluarganya serta berbagai jenis binatang untuk memelihara kelangsungan hidup makhluk ciptaan yang dikasihinya. Mereka tetap terpelihara dengan baik walaupun banjir besar itu terjadi selama 150 hari, menenggelamkan semua manusia, binatang, rumah, pohon, gunung-gunung yang tinggi, bahkan seluruh bumi. Sementara itu, semua yang ada dalam bahtera tidak ada yang mati kelaparan karena Tuhan sudah mengatur kebutuhan mereka. Yang kedua, diluputkannya Nuh sekeluarga serta berbagai jenis binatang membuktikan bahwa Tuhan bekerja dengan caranya. Selama berada di dalam bahtera, Nuh tidak bisa mengetahui dengan pasti bagaimana keadaan yang terjadi di luar sana. Nuh tidak tahu kapan dia bisa keluar dan menginjakkan kakinya ke tanah yang lapang. Dia juga tidak tahu bagaimana cara Tuhan akan menuntun dia keluar dari bahtera itu. Sudah lewat 150 hari, Tuhan belum juga memberikan petunjuk ataupun perintah untuk keluar dari bahtera itu. Tapi sungguh Tuhan tidak pernah melupakan Nuh. Tuhan bekerja menurut kehendak-Nya dengan caranya yang hebat. Tuhan lebih tahu bagaimana membawa dia keluar dari bahtera sehingga dapat beraktivitas kembali. Tuhan membuat angin menghembus melalui bumi dan menghentikan hujan, serta menyurutkan air bah hingga bahtera itu kandas di pegunungan Ararat. Nuh menunggu sampai air benar-benar surut dan kering. Setelah beberapa kali ia melepas burung, baik burung gagak maupun burung merpati, terbang, pulang, pergi untuk melihat apakah bumi sudah benar-benar kering, hingga burung itu tidak kembali lagi, tandanya bumi telah kering. Nah, walaupun demikian, Nuh tidak buru-buru keluar dari bahtera. Sampai pada waktunya Tuhan memberi perintah agar Nuh keluar dari bahtera itu. Dia bersyukur berkat pertolongan dan kuasa Tuhan, dia bisa selamat. Tuhan telah berjanji bahwa ia tidak akan membinasakan isi dunia ini dengan air bah seperti itu lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang Allah lakukan terhadap Nuh ini ditulis untuk mengajar kita supaya selalu berserah kepada Allah yang berkuasa menyelamatkan umat-Nya dan yakin bahwa dia bekerja menurut kehendak dan caranya. Jika saat ini kita mengalami sesuatu yang mungkin membuat kita merasa tidak aman, kita merasa tidak tenang, bahkan merasa seolah-olah kita sendirian, tidak ada yang melindungi dan menyelamatkan kita. Apakah kita akan kecewa? Kita akan putus asa atau menyerah? Bahkan kita mulai undur dan tidak berjuang untuk hidup benar di hadapannya. Mari kita mengingat kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan umat-Nya dari masalah dan bahaya terbesar akibat dosa. Ia selalu punya cara untuk menolong kita serta memberi kita kekuatan dalam menghadapi masalah-masalah yang lainnya. Percayalah bahwa duka nestapa, keluh serta air mata orang yang percaya akan diganti dengan sukacita oleh kasih karunia-Nya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.